Selamat datang di investigasi ketimpangan fasilitas antar kampus FKIP Unsri. Bayangkan kamu datang ke kampus untuk belajar, tapi proyektor rusak, AC mati, WC tidak layak, dan jaringan internet hampir tidak bisa dipakai. Sementara di kampus lain yang masih satu fakultas, mahasiswanya menikmati kelas ber-AC, smart TV, dan fasilitas lengkap. Ini bukan cerita film, ini nyata terjadi di FKIP Universitas Sriwijaya. Ya, pertanyaannya, apakah ini yang disebut keadilan sosial? Mari kita bongkar masalah ketimpangan fasilitas antar kampus dalam perspektif filsafat Pancasila. Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang adil bagi semua mahasiswa, tetapi dalam kenyataannya, ketimpangan fasilitas antar kampus masih sering terjadi. Di FKIP Unsri terdapat dua lokasi utama, Kampus Indralaya sebagai kampus pusat yang lebih lengkap, dan Kampus Ogan Palembang yang fasilitasnya jauh tertinggal. Perbedaan ini bukan sekadar masalah teknis, ini menyangkut persoalan moral, kemanusiaan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil wawancara kami menunjukkan bahwa mahasiswa di kampus Ogan hampir serempak menyatakan bahwa pemerataan fasilitas belum tercapai. Mereka sering menghadapi proyektor yang mati saat presentasi, TV pembelajaran tidak berfungsi, AC rusak sehingga ruang menjadi panas, WC yang kurang layak, perawatan gedung yang minim, serta jaringan WiFi yang sangat lemah. Beberapa mahasiswa bahkan harus berpindah ruangan di tengah perkuliahan karena jadwal bentrok atau alat pembelajaran rusak. Dan ketika teknologi tidak mendukung, mereka terpaksa melihat materi hanya dari HP masing-masing. Di sisi lain, mahasiswa Indralaya mengakui fasilitas mereka lebih lengkap. Namun, mereka pun menyadari adanya disparitas nyata dengan kampus Ogan. Pada akhirnya, ketimpangan ini berpengaruh langsung pada kualitas proses belajar, motivasi mahasiswa, kenyamanan kelas, dan kesempatan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Jika dilihat dari perspektif Pancasila, ketimpangan fasilitas ini menunjukkan bahwa beberapa nilai dasar belum terlaksana. Sila pertama mengingatkan kita pada amanah dan tanggung jawab moral. Ketika fasilitas dibiarkan rusak dan tidak layak, itu berarti kewajiban untuk memuliakan sesama sebagai ciptaan Tuhan belum dijalankan. Sila kedua menuntut perlakuan manusiawi. Mahasiswa berhak belajar di ruang yang layak, bukan di kelas panas atau dengan alat pembelajaran yang tidak berfungsi. Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan. Persatuan sulit terwujud jika mahasiswa di dua kampus satu fakultas merasakan perlakuan berbeda. Sila keempat menekankan musyawarah. Mahasiswa sebagai pengguna fasilitas seharusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan perbaikan sarana kampus. Dan sila kelima adalah inti masalah ini. Ketidakmerataan fasilitas jelas melanggar keadilan sosial karena semua mahasiswa berhak mendapat akses belajar yang setara. Kasus ketimpangan fasilitas ini memberi kita satu pelajaran penting, bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh materi kuliah, tetapi oleh sejauh mana kampus mampu menghadirkan lingkungan yang adil dan manusiawi. Namun perubahan tidak datang begitu saja. Ia dimulai dari mahasiswa yang berani bersuara, dari dosen yang peduli, dan dari kampus yang mau mendengar. Jika kita ingin menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, maka keadilan sosial harus diwujudkan, bukan hanya diucapkan. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk mendorong perubahan itu. Karena pendidikan yang baik bukan hanya milik satu kampus, tapi hak seluruh mahasiswa tanpa terkecuali.